Terima kasih Ibu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan mahasiswa. Salam hormat untuk Prof. Luki Abdullah dan para guru besar, serta rekan-rekan kolega dari IPB University. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari PT Prima Agrostis Nusantara, saya Adam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan sebuah produk hijauan pakan ternak yang merupakan hasil riset dari para ahli, putra-putri terbaik di tanah air, dan kami persembahkan khusus untuk para peternak lokal dan juga calon peternak milenial yang mungkin saja hadir di kesempatan pagi ini. Mohon izin, kami juga nanti akan sedikit memberikan paparan perihal upaya pemasaran digital yang kami lakukan dalam mensosialisasikan produk hijauan pakan tersebut melalui platform digital marketing. Dan untuk mengawali diskusi kita pagi hari ini, kami akan coba jelaskan terlebih dahulu tentang apa yang menjadi concern kami, sehingga kami memutuskan untuk fokus berkontribusi pada sektor hijauan pakan ternak, serta bagaimana konsep orientasi pemasaran yang kami terapkan. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja masuk pada materi pembahasan kita. Jadi, sebagaimana pelaku usaha lainnya, tentunya kami juga menginginkan usaha hijauan pakan ini berkembang. Kemudian alat ukur atau indikator kemajuan suatu usaha sebenarnya bisa diukur dari berbagai hal. Salah satunya, kita bisa aja menilai progres usaha dengan membaca laporan keuangan. Baca aja neracanya. Dari situ kita bisa juga melihat usaha yang kita jalani mengalami keuntungan atau kerugian. Bagi kami, cara tersebut bersifat result orientation atau pola yang digunakan berorientasi kepada hasil. Metode tersebut bisa saja kita lakukan dan sebenarnya sah-sah saja. Namun kami lebih berorientasi kepada proses atau proses oriented, di mana kami menilai ada 3 indikator suatu usaha dianggap progresif, yaitu ketika terjadi penambahan pada jumlah pelanggan atau customer. Tentu saja kemampuan dalam meningkatkan status calon pelanggan atau prospek menjadi pelanggan merupakan sebuah indikator suatu usaha yang berkembang. Dan tentunya berubahnya status prospek ke customer ditandai dengan closing atau pembelian. Dan pasti berdampak pada pertumbuhan angka penjualan. Jadi, jika customer semakin bertambah, pasti akan meningkatkan penjualan, baik dari customer baru maupun customer lama yang melakukan repeat order. Bahkan bisa saja customer lama mengajak customer baru. Kita sering mengenal hal ini dengan sebutan member get member. Hal tersebut akan berdampak kepada peningkatan omset dan tentunya meningkatkan profit suatu usaha. Nah, kemudian salah satu jalan meningkatkan ketiga indikator tersebut adalah upaya pemasaran atau marketing. Namun terkadang dalam dunia usaha kita seringkali mengalami bias makna perihal orientasi pemasaran atau marketing. Karena kita seringkali terlalu fokus meningkatkan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan keuntungan, kita abai dan lupa memperhatikan keinginan atau kebutuhan pasar. Sedangkan kami berkomitmen untuk menjadikan pola marketing sebagai sarana kami untuk terkoneksi dengan pasar. Jadi dengan pola marketing kami mencoba memahami permasalahan. Kami mencoba memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Lalu kemudian dari hasil identifikasi tersebut, kami mencoba untuk mendesain metode pemasaran atau konsep marketing dengan tujuan menawarkan usaha atau produk yang kami hasilkan untuk dijadikan solusi dari apa yang dicari dan dibutuhkan oleh pasar. Dengan harapan produk kami atau usaha yang kami jalani dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh target market kita dan membuat hidup mereka atau usaha yang mereka jalankan menjadi lebih baik. Jadi itulah orientasi marketing kami di Prima Agrostis Nusantara. Kami lahir dari sebuah
riset inovasi produktif yang dilakukan oleh para ahli sebagai pemilik teknologi dan pemerintah selaku pemangku kebijakan, serta PT Santana Manggala Karya selaku pelaku usaha. Kolaborasi ABG atau akademisi bisnis dan government tersebut dilakukan dalam rangka mencari solusi dari permasalahan yang dialami para peternak dan berupaya membuat usaha peternakan menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Makanya tagline kami adalah beternak lebih mudah dan untung. Karena kami menilai bahwa porsi pakan pada usaha peternakan cukup mendominasi cakupan biaya. 60-70% dari biaya pada usaha peternakan terserap oleh pakan ternak. Dan tingginya harga pakan ternak menyebabkan ternak lokal kurang mampu berkompetisi dengan ternak impor. Dan inilah yang menjadi concern kami. Di samping itu, tingginya harga pakan jenis konsentrat tentu menjadi masalah bagi peternak yang berada di luar jangkauan distribusi. Mereka harus mengeluarkan ekstra tambahan biaya untuk mendapatkan pakan konsentrat. Dan bahan bakunya tidak tersedia di daerah mereka. Biaya tambahan itu ketika dikomparasi dengan pertumbuhan bobot ternak menjadi sangat tidak efisien. Makanya banyak daerah yang di luar jangkauan pakan hanya dijadikan sebagai daerah sumber ternak bakalan saja. Hal itulah yang mendorong kami untuk memiliki program mendekatkan pakan kepada ternaknya. Kemudian juga perihal bahan baku pakan yang biasanya bersumber dari produk turunan dari produk utamanya atau biomasa dari limbah seperti onggok dari singkong atau pollard dari gandum yang tidak berdiri sendiri karena sangat bergantung pada produk pokoknya. Ditambah lagi semakin langkanya pakan hijauan ternak juga resiko asidosis yang dialami ternak apabila perbandingan pakan konsentrat yang diberikan kepada ternak komposisinya lebih banyak dari pakan hijauan. Belum lagi kebutuhan cadangan di daerah rawan bencana. Hal ini menjadi resiko yang menjadi hambatan bagi peternak. Ditambah lagi semakin sulitnya pakan yang bisa menjadi solusi transportasi dan rekondisi pasca transportasi. Karena susut bobot ternak karena stres pada saat transportasi pun menjadi kendala dalam dunia peternakan. Nah, beberapa temuan identifikasi tersebutlah yang mendorong kami untuk menghadirkan pakan ternak berbasis hijauan ini yang berasal dari sumber bahan baku yang mampu dibudidayakan di mana saja, bahkan di wilayah kering dan tanah marginal sekalipun. Produk pakan ini merupakan perpaduan antara hijauan sorghum sebagai sumber energi dan hijauan indigo vera sebagai sumber protein. Kedua bahan baku hijauan ini kemudian diproses fermentasi sehingga bisa disimpan dan mampu bertahan lama dan menjadi pakan komplit siap saji. Pakan mutakhir yang memiliki nutrien yang seimbang ini dan merupakan produk yang berbahan baku bukan dari bahan baku produk turunan karena merupakan hijauan yang diproduksi secara berkelanjutan. Hijauan pakan ini kami beri nama Sorinfer atau sorghum indigo vera fermentasi. Produk inilah yang kami tawarkan kepada para peternak sebagai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Dan tentunya kami juga melakukan edukasi kepada komunitas milenial untuk mendorong terbentuknya usaha peternakan milenial. Karena dengan adanya hijauan pakan siap saji ini, bisnis peternakan menjadi lebih terukur dan mudah dan menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan bagi generasi milenial. Begitu pula dengan bisnis pengadaan bahan baku hijauan pakan. Baik sorghum dan indigo vera, keduanya merupakan tanaman yang mampu bertahan dengan keterbatasan air dan kondisi tanah yang marginal. Dan juga memiliki metode ratun, di mana sekali tanam sorghum bisa dipanen 2-3 kali. Dan kami bertujuan membangun ekosistem bisnis hijauan pakan ini dengan konsep desentralisasi bisnis, mendorong terbentuknya unit usaha pemenuhan bahan baku, lalu kami memproduksi hijauan pakan ternak tersebut, dan kami ingin sekali membentuk jaringan distribusi agar para peternak dengan mudah dapat menjangkau
pakan ternak Sorinver tersebut. Dengan harapan akan tercipta suatu klaster industri di sektor hijauan pakan. Nah, kemudian yang menjadi paradigma adalah usaha pertanian dan peternakan ini identik didominasi oleh para pelaku usaha yang bukan milenial. Biasanya kalau orang tuanya peternak, masih jarang anaknya mau meneruskan usaha keluarga. Jarang loh ya. Ada tapi jarang. Padahal biasanya jika suatu usaha dilakukan oleh generasi selanjutnya, akan ada konsep efisiensi yang diterapkan. Kami berharap dengan konsep digital marketing dan penerapan digitalisasi bisnis 4.0, para peternak senior didorong untuk melibatkan generasi milenial untuk membantu mengoptimalkan bisnis mereka. Begitu juga sebaliknya, para generasi milenial juga terdorong untuk memberikan support untuk orang tuanya karena tertarik dengan konsep digitalisasi peternakan. Maka untuk dapat merangkul generasi milenial, kami juga mencoba berfokus pada metode digital marketing. Karena penggunaan internet atau sosial media yang paling intens adalah kelompok milenial. Karena tidak bisa dipungkiri, metode digital marketing mampu menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat. Saat ini penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangatlah luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh pelaku usaha. Ada beberapa poin yang kami catat sebagai keuntungan ketika kita menggunakan pola digital marketing. Yang pertama adalah kemampuan digital marketing pada segi kecepatan penyebaran. Saat ini hampir kebanyakan orang mampu mengakses informasi digital melalui smartphone yang mayoritas selalu ada di genggaman kita. Sehingga strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Kedua, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Ketiga, digital marketing memudahkan kita dalam melakukan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung kita ketahui. Sehingga kita dapat melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan pada proses pemasaran berikutnya. Kelebihan berikutnya adalah dari segi jangkauan. Digital marketing memiliki jangkauan geografis yang sangat luas. Kita dapat menyebarkan branding dan produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Kelebihan kelima adalah dari sisi biaya yang kita keluarkan. Dibanding dengan pemasaran yang konvensional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Dan kelebihan lain adalah digital marketing sangat dapat membantu kita membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia digital dengan keberadaan brand kita sangatlah penting, karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk kita. Kemudian untuk jenis digital marketing yang kami gunakan dalam mempromosikan hijauan pakan Sorinver ini, kami memanfaatkan beberapa platform digital marketing. Yang pertama adalah website. Rekan-rekan sekalian bisa mengunjungi website kami di www.sorinver.com. Platform website ini sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis kita, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Platform kedua yang kita laksanakan adalah Search Engine Marketing atau SEM, yaitu sebuah bentuk pemasaran di internet melalui kegiatan promosi website dengan cara meningkatkan visibilitas website tersebut di halaman search engine seperti Google. Tujuannya adalah melakukan optimasi terhadap website dengan cakupan aspek seperti konten, sistem, dan lainnya agar dapat menduduki peringkat tertinggi di mesin pencari seperti Google. Dan berhasil mendapatkan lebih banyak pengunjung atau mencapai traffic yang tinggi pada website kita, sehingga memberikan dampak positif bagi usaha, yaitu semakin banyak calon pelanggan potensial. Ketiga adalah platform sosial media marketing. Saat ini banyak sekali platform sosial media yang kita bisa manfaatkan, seperti Facebook, Twitter, Instagram, karena dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minim, bahkan gratis. Keempat, platform online advertising. Media promosi ini digunakan melalui internet dengan metode berbayar, seperti Facebook Ad, Instagram Ad, YouTube Ad, dan lain-lain.
Hal ini dapat memberikan konsumen informasi yang lebih cepat dan memuaskan. Namun bisa dibilang cukup mahal dibanding dengan platform digital marketing lainnya. Yang kelima adalah platform email marketing. Strategi ini dapat membantu membuat pelanggan mengetahui item baru atau penawaran baru kita secara otomatis melalui email. Nah, kita selalu dapat memperoleh prospek, branding awareness, membangun hubungan atau menjaga pelanggan tetap terlibat di antara pembelian melalui berbagai jenis email yang telah kita kirimkan kepada mereka. Dan yang keenam adalah platform video marketing. Ini yang paling menarik pada saat ini. Merupakan salah satu strategi pemasaran bisnis atau brand dengan menampilkan video agar mudah dimengerti oleh audiens, sekaligus mampu mengubah audiens menjadi pelanggan. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting dalam penerapan digital marketing adalah tentang strategi. Dalam hal strategi marketing digital, kami PAN melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah search engine optimization atau upaya mengoptimasikan sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Kami juga melakukan perencanaan, membuat serta membagikan konten marketing tentang produk dengan tujuan untuk menarik pembaca agar lebih mengetahui bisnis hijauan pakan dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli atau menjadi mitra bisnis kami. Kami juga melakukan otomasi pemasaran di kanal digital seperti email dan media sosial. Dan kami juga berencana mengarahkan traffic ke situs sorinfer.com dengan metode PPC atau pay per click untuk mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google. Kami juga sedang menggarap native advertising, yaitu bentuk media berbayar di mana iklan yang kami akan tampilkan dibuat sama mengikuti format yang sesuai dengan platform kami atau layout dari media placement kami, mulai dari font iklannya hingga bentuk gambar dan videonya. Kami juga berencana membangun konsep affiliate marketing, melakukan kemitraan dengan customer dan pihak ketiga untuk menggather atau mengajak audiens mereka untuk menjadi pengunjung atau menjadi pelanggan kita. Kami juga melakukan social media marketing untuk mempromosikan brand Sorinfer dan konten hijauan pakan di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, dan lain-lain. Samping itu, kami juga sedang menggarap atau mendevelop sebuah aplikasi berbasis Android yang akan membantu para petani yang memberikan kontribusi budidaya sorghum dan Sorinfer kepada kami, sehingga terhubung kepada kami dan membantu mereka memberikan notifikasi kapan harus memberikan pupuk, kapan sudah saatnya panen, kapan harus kembali menanam, dan juga kepada lini peternak agar mereka dapat mendapatkan informasi tentang berapa banyak pakan yang harus mereka siapkan dan bagaimana cara memulai bisnis peternakan. Untuk aplikasi tersebut kami akan tampilkan gambar sebagai berikut. Dalam merancang dan membangun aplikasi berbasis Android Sorinfer Apps ini, kami dibantu oleh partner kami yaitu PT Mitra Teknologi Gemilang. Aplikasi ini berisikan informasi tentang rantai pasok penyediaan baik bahan baku maupun pakan ternak. Dan terdapat 3 modul untuk 3 stakeholder. Yang pertama adalah petani sebagai penyedia bahan baku pakan ternak dengan status mitra. Yang kedua kami sendiri yaitu manufaktur, pabrik pengolahan bahan baku menjadi pakan ternak hijauan. Dan yang ketiga adalah user, yaitu peternak, pembeli pakan ternak dari pabrik dengan status mitra. Nah, fitur-fitur yang kami sematkan pada aplikasi ini, yang pertama adalah formulasi ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi dan ketersediaan pakan ternak. Dan aplikasi ini juga didukung dengan fitur notifikasi mitra. Kemudian pada halaman register dan dashboard, petani dan peternak dapat mendaftar sebagai mitra dengan menentukan jenis kemitraannya. Petani akan diberikan notifikasi di dashboard
dan melalui push notif jika ada tahapan budidaya sorghum yang sudah memasuki waktunya. Pada modul petani yang melakukan budidaya sorghum, kami memberikan monitoring terhadap 5 tahapan budidaya, yaitu pengolahan lahan, lalu penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Petani juga dapat melakukan penjualan dengan memilih pabrik terdekat atau pabrik kemitraannya. Jika petani mengupdate tentang waktu panen, maka pabrik secara otomatis dapat melihat prediksi jumlah suplai bahan baku pembuatan pakan ternak. Lalu pada modul selanjutnya, itu modul peternak. Sebagai user pembeli pakan ternak, peternak hanya perlu memasukkan jumlah sapi dan berat rata-rata, kemudian sistem akan menghitung estimasi kuantitas kebutuhan pakan. Selanjutnya, peternak perlu memilih pabrik terdekat melalui Maps atau berdasarkan kemitraannya. Peternak juga perlu memasukkan permintaan tanggal pengiriman. Selanjutnya, pada modul pabrik, prediksi jumlah suplai, manajemen pembelian dan penjualan disematkan. Pada modul ini, pabrik dapat melihat penyebaran jumlah calon supplier bahan baku sorghum dalam bentuk peta. Warna semakin gelap menunjukkan semakin tinggi juga lahan petani yang siap panen dalam kurun waktu 1-7 hari ke depan. Pabrik juga dapat monitoring petani yang meminta untuk dipanen lahannya dan juga memonitor penjualan pakan ternak. Oke, baik. Kami rasa demikian yang kami bisa sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Tentunya harapan kami ini jadi awal yang baik dan bisa menjadi program yang berkelanjutan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan kolega IPB University dan rekan-rekan mahasiswa yang bersedia meluangkan waktunya. Kami tunggu semuanya di Facebook page kami, Sorinver. Mari bersama kita membangun negeri, jadikan bangsa sebagai epicentrum pangan dunia. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera.